Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1105 sudah dapat dipastikan akan segera rilis di minggu depan dengan beredarnya spoiler yang telah diberikan oleh beberapa leaker terpercaya. Yap, tentu saja chapter 1105 kali ini akan memperlihatkan kelanjutan konflik yang terjadi di Pulau Egghead, di mana konflik di Pulau Egghead benar-benar sudah memasuki babak akhir dengan diperlihatkannya serangan booster call yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Nah, menariknya di chapter 1105 akan ada sosok kuat yang datang untuk menghentikan serangan booster call tersebut. Lalu sebenarnya siapa sosok kuat yang datang ke Pulau Egghead? Apakah dia akan membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk menyelesaikan misinya membawa Dr. Vegapunk hidup-hidup keluar dari Pulau Egghead dan menuju ke Pulau Elbaf? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1105 kali ini mendapatkan judul Puncak dari Kebodohan. Nah, kemungkinan besar judul chapter kali ini akan merujuk pada serangan booster call untuk menghancurkan Pulau Egghead karena telah dianggap menjadi sebuah ancaman besar bagi pihak pemerintah dunia. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece. Namun sayangnya belum diketahui pasti cover request seperti apa yang ada di chapter ini. Masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan adalah akhirnya Luffy diperlihatkan kembali di chapter 1105. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, bahwa di chapter sebelumnya, Luffy dikatakan telah menghilang setelah dirinya berhasil pulih kembali. Yap, rupanya saat ini Luffy sedang berada di dekat mesin pembuat makanan. Tentu saja, kalian semua para fan One Piece masih ingat waktu pertama kali kelompok bajak laut topi jerami datang ke Pulau Egghead, Luffy, Bonnie, dan Chopper sempat menggunakan mesin makanan yang ada di Pulau Egghead. Nah, menariknya di chapter ini juga kita dijelaskan bahwa mesin makanan tersebut mampu menciptakan 500 makanan dalam waktu 1 menit. Dan tentu saja hal ini pastinya tidak akan disia-siakan oleh sang Baka Sencho yang memang sedang membutuhkan banyak makanan untuk memulihkan staminanya. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, lalu siapa yang sebenarnya membawa Luffy ke tempat mesin makanan? Apakah mungkin salah satu Serapim atau justru salah satu satelit Vegapunk? Coba tulis pendapat kalian ya bosku. Namun yang jelas, di sisi lain, sang Admiral Kizaru telah berhasil menghancurkan roket yang digunakan untuk akses menuju ke Leves. Jelas dengan hancurnya roket tersebut dan juga Vega Tank, maka hal ini akan menyulitkan aliansi kelompok bajak laut topi jerami untuk pergi ke Leves. Kemudian di poin berikutnya dikatakan bahwa Sanji akan mendapatkan sebuah scene yang cukup epic. Namun belum diketahui pasti apakah di chapter ini Sanji akan berhasil menyerang Saturn atau justru Sanji akan melindungi Bonnie untuk yang kesekian kalinya. Yap, kita tunggu saja ya bosku, bagaimana peran Sanji di chapter ini. Lalu kemudian di akhir chapter kita pun diperlihatkan salah satu kapal angkatan laut yang telah berhasil dihancurkan oleh seseorang. Nah, rupanya kapal angkatan laut tersebut awalnya akan digunakan untuk menyerang kapal evakuasi yang membawa para ilmuwan. Namun secara tiba-tiba kapal tersebut pun berhasil dihancurkan. Bahkan hal ini pun sampai membuat salah satu prajurit angkatan laut menghubungi Admiral Kizaru melalui Denden Mushi, di mana prajurit angkatan laut tersebut mengatakan mereka sedang menuju ke Pulau Egghead. Dan tentu saja hal ini pun membuat sang Admiral Kizaru sangat terkejut. Nah, sampai di sini sebenarnya siapa sosok yang telah menghancurkan kapal angkatan laut tersebut? Yap, apabila kita analisa lagi, memang ada beberapa karakter yang kemungkinan besar akan terlibat konflik di Pulau Egghead. Dan seperti yang pernah Mimin jelaskan juga, bahwa konflik di Pulau Egghead ibarat menjadi sebuah kue yang sangat lezat yang siap disantap oleh siapapun.
Artinya, konflik di Pulau Egghead menjadi sebuah konflik yang bisa memancing pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Namun Licker juga menjelaskan bahwa karakter tersebut bukanlah Monkey the Dragon. Dan menurut Mimin hanya ada 3 kemungkinan, yaitu kelompok bajak laut Kurohige, organisasi Crossguild, atau mungkin armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Nah, memang apabila kita perhatikan lagi dari beberapa chapter sebelumnya, kelompok bajak laut Kurohige telah tiba di dekat perairan Pulau Egghead. Dengan kata lain, bisa saja Kurohige benar-benar akan terlibat konflik di Pulau Egghead dengan kepentingan dan tujuan tertentu. Lalu kemudian di sisi lain kita juga tidak bisa melupakan pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Crossguild, di mana seperti yang kita tahu, Buggy telah menyampaikan kepada Mihawk dan Crocodile bahwa tidak ada artinya menjadi seorang bajak laut jika tidak ingin mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Jelas jika kita mengacu pada peta perebutan harta karun One Piece saat ini, memang kelompok organisasi Crossguild sama sekali belum mendapatkan salinan Road Poneglyph. Namun bukan berarti organisasi Crossguild tidak bisa menemukan Pulau Locktail ataupun harta karun One Piece ya bosku. Karena faktanya, sang kaisar lautan Buggy selalu mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar. Meskipun kita semua tahu, Buggy adalah Yonko yang paling lemah. Dengan kata lain, bisa saja saat ini organisasi Crossguild akan terlibat dalam perebutan salinan Road Poneglyph ataupun menghabisi semua angkatan laut yang ada di Pulau Egghead, karena hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan mereka. Dan hal ini juga akan menjadi ajang pertemuan antara Mihawk dan Zoro, di mana mereka akan bekerja sama untuk menghentikan pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Lalu bagaimana dengan armada besar kelompok bajak laut topi jerami? Nah, memang bukan hal yang tidak mungkin jika mereka datang ke Pulau Egghead, karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Oda Sensei dalam sebuah wawancara Jump Fest, bahwa armada besar kelompok bajak laut topi jerami akan terlibat dalam sebuah pertempuran besar. Yap, awalnya kita semua mengira jika pertempuran besar yang terjadi di negeri Wano akan melibatkan armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Namun nyatanya sampai Arc Wano selesai, kita tidak diperlihatkan satu divisi pun dari armada besar kelompok bajak laut topi jerami yang datang ke negeri Wano. Artinya dengan kondisi yang semakin memanas di Pulau Egghead saat ini, Mimin rasa ini adalah waktu yang tepat bagi Oda Sensei untuk melibatkan armada besar kelompok bajak laut topi jerami dalam pertempuran di Pulau Egghead. Sehingga rasanya akan sangat epik ketika aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami datang dan menghentikan serangan Booster Call. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1105. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.